Indo masalah perang tidak pernah ada kata kalah. Kata mama nggak boleh damai. Lanjut terus. Nggak ada kata damai. Tunggu komenku setelah buka puasa. Dari mana pula dia tahu lagu ini? Searching lah lagu perdamaian gitu. Yang keluar lagu Qosidah. Ya Kenneth ngadu lo, pada ngadu lo ke presiden lo. Aku juga bisa ngadu. Mana? Ngadu ke Damkar. Cukup Kenneth. Cukup. Okay, Korean netizen cukup. Aku tak nak dengar korang lagi menghina-hina agama Islam. Cukup. Warga Malaysia nggak usah serius kalau mereka mengejek tentang agama Islam. Dibikin santai aja. Di Indonesia kita punya senjata yang paling pas buat ngelawan itu. Lo tahu siapa? Haji Gupron. 아니 티모가 쳐내는 거 티모. 한계가 있지 하루씨 지금 유입이 다 한국이 아니라 인도네시아로 바뀌었다고. Salah tempat, Oneng. Orang Sunda. Salah tempat. Dia lagi nyamar. Abdi, orang Sunda. Sampurasun. Gila nih warga Korea nih ceritanya lagi ngamuk-ngamuk sama warga Indo. Dia ngirim chat sepanjang ini. Udah berasa kayak novel. Gue penasaran. Ya netizen Indo jawabnya apa? Ih, panjang banget lihat. Buset panjang banget. Buset. Anjrit. Cuma ditawarin seblak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga buat teman-teman yang berpuasa selalu berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Beberapa kali gue selalu sering bilang, netizen Korea ini sebagian besar sudah banyak yang kena mental. Banyak para konten kreatornya bikin video minta maaf setel lagu Indonesia. Bahkan gak tanggung-tanggung ada juga yang setel lagu perdamaian ala Qosidah Indonesia. Dia guru vokal padahal gitu ya. Berkali-kali pun juga gue bilang bahwa ada sebagian besar yang masih juga ngeyel, masih nentang netizen Indonesia. Netizen yang ngeyel ini ngewadul guys. Ngewadul itu artinya ngadu ke presiden. Lah, lu baru dipecandain udah main adu ke presiden. Gak apa-apa. Netizen Indonesia juga gak mau kalah dong. Kita juga punya tempat ngadu. Lo tau gak ngadunya kemana? Ke Damkar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung aja cus, kita gas, kita menuju TKP and play. Orang Korea bukan tidak bisa bahasa Inggris. No English. Bukan. Lo nyontainya bener lagi pakai she. Aing siate. Lo harusnya kalau mau bikin pop yang rada tajam dikit kenapa sih? Pakai orang Korea tidak bisa bahasa English ya. Nggak usah pakai she dong. Justru itu kelemahan dia. Tetapi tidak penting. Tidak penting. Kenapa? Kalau di Korea sudah ada semua pelajaran, pendidikan, sosial bisa semua. Tetapi kalau orang Asia Tenggara tidak bisa. Kenapa? Remeh. Belum bisa punya banyak pendidikan, sosial, teknologi tidak bisa cukup untuk di Asia Tenggara. Harus ke luar negeri, bahasa Inggris bagus. Korea no need English. Orang Lumah bang. Udah tahu itu kelemahan yang paling mendasar ketika ngomong bahasa Inggris. Nggak usah pakai shut. Kemarin kalah debat sama netizen Indonesia bawa-bawa agama. Sekarang udah kena mental malah ngadu ke presiden. Aduh siapa tuh plastik ya? Ih malu-maluin lah plastik. Makanya kalau udah kena mental ya minta maaf, nggak usah ngadu ke presiden. Plastik. Netizen Indonesia kok dilawan Brazil aja minta ampun sama Indonesia. Ya Kenneth ngadu lo, pada ngadu lo ke presiden lo. Aku juga bisa ngadu. Mana? Ngadu ke Damkar.
Apa gue bilang? Damkar adalah win-win solution netizen Indonesia untuk mengadukan sebuah permasalahan pasti ke Damkar. Perdamaian, 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 Apa gue bilang? perdamaian, banyak yang cinta. Seinget gua, dia ini guru vokal cuy. Gua gak ngerti dia tinggal di Indonesia atau memang dia orang Korea yang memang ngerti dengan bahasa Indonesia gitu ya. Udah saking puyengnya nih dengan konflik antara netizen Indonesia dengan netizen Korea, sampai nyetelnya lagu Kesidahan. Ini udah jurus mentok sih menurutku. Indo masalah perang tidak pernah ada kata kalah. Kata mama nggak boleh damai. Lanjut terus. Tahu gak sih, mereka menganggap serius, kita tuh menganggap hiburan. Kalau bisa jangan usai dulu. Kenapa? Puasa nih baru berapa hari, masih panjang. Kita butuh hiburan. Ngomongin kasus itu banyak banget di Indo mah. Kita butuh hiburan. Jangan selesai dulu ya. Nggak ada kata damai. Tunggu komenku setelah buka puasa. Iya. Ini namanya netizen yang mualaf, ya kan? Mau komentar yang pedes-pedes, nunggu azan dulu. Dari mana pula dia tahu lagu ini? Searching lah lagu perdamaian gitu. Yang keluar lagu Qosidah. Tidak segampang itu damai, kapan lagi bisa ngejek orang luar. Nunggu 1 bulan lebaran biar salam. Iya, puasa yuk digas dulu ya. Tapi kita mainnya malam ya, please. Kakak, aku mau nanya sesuatu yang serius. Oke, kata Kinet dong. Apa memangnya belakangan ini aku baca berita dari negaramu dan Kinet? Oh iya, aku sempat baca beritanya lalu. Aku penasaran satu hal. Penasaran tentang apa? Yang Kinet permasalahan itu tentang cilor. Memang apa itu? Dijawab dong sama netizen Indo. Haha, kamu yakin mau tanya itu? Nggak kebayang abang Cilor nawarin dagangnya cilor, Neng. Tiba-tiba digampar, dikira ngelecehin. Edan yang ngeleknya sampai 100.000 anjir. Sejak kapan pembicaraan cilor jadi seberat ini? Siapa sih yang pertama kali ngide nawarin Kinet cilor? Rekor banget sampai bisa bikin ketar-ketir senegara itu cilor. Iya ya. Kebayang aja gitu ya. Kalau misalnya kita ada apa-apa di Korea, kita tinggal bilang kabur kali ya. Takut dia kan. Karena yang ada dalam pikiran mereka tuh pelecehan. Padahal mah, woi cilor gitu kan. Nawarin gitu. Nawarinnya begini guys. Yang satu pegang cilor, yang satu begini. Woi cilor. Dan kondisi cilor sekarang dia merasa dirinya keren. Anjay, pakai kacamata cilor. Kinet menghina agama Islam. Wah. Cukup Kenneth. Cukup. Okay, Korean netizen cukup. Aku tak nak dengar korang lagi menghina-hina agama Islam. Cukup. Aku selama ni aku diam je tau. Aku tak pernah ikut campur atas pergaduhan antara Kenneth dan sibling tau. Ya, aku tak pernah lagi ikut campur tentang hal korang. Yang korang ejek kita orang ni, kata kita orang ni muka macam monyet lah, beruk lah, macam itulah, macam inilah. Sekarang kau dah main-main agama. Aku tak boleh terima tau kau main agama. Ingat yang beragama Islam bukan cuma sibling tau. Yang beragama Islam seluruh dunia, kau tahu tak? Udah tenang, nggak usah serius, santai ya. Buat warga Malaysia nggak usah serius kalau mereka mengejek tentang agama Islam. Dibikin santai aja. Di Indonesia kita punya senjata yang paling pas buat ngelawan itu. Lo tahu siapa? Haji Gupron. Oh, skincare-nya. Serius? Pada awal tahun ini, sebuah insiden viral memicu gelombang kemarahan warga se-Asia Tenggara yang tidak terbendung. Sebuah thread besar di platform media sosial mengumpulkan ratusan tangkapan layar berisi komentar-komentar rasis dari pengguna internet Korea terhadap konten kreator dan selebriti asal Asia Tenggara. Thread tersebut menyebar seperti api, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Thailand, Vietnam, Tagalog, dan berbagai bahasa Asia Tenggara lainnya.
Satu kata yang kini membuat seluruh industri di Korea, termasuk industri musik, perfilman, kecantikan, serta manufaktur gelisah. Jutaan konsumen Asia Tenggara membuang produk skincare Korea mereka, dan penyebabnya bukan harga, bukan kualitas, tapi kelakuan warganet Korea sendiri. Dan hal ini membuat Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan harus turun tangan secara langsung. Keadaannya di ASEAN cukup serem. Bali mas, Kemana aja lu? hanya jadi negara miskin itu tahu diri dikit. Gaji aja cuma 25 juta. Pain for locker. Tahu diri dikit. Kalian ngutang itu ke kita udah baik banget. Halah, cuma segitu. Lebih ke Cina ya baik banget, gak ditagi-tagi. Makanya kerja biar gak ngutang. Kalian aja lah yang kerja, biar kita ngutang lagi. Terpecah kita karena rendang dan batik. Bersatu kita melawan sampah plastik. Kita aja ini negara aneh. Kita aja nawarin cilor mau cilor. Masa dibilang pelecehan seksual? Kita nawarin cilor, bukan nawarin konten. Jabatannya di ASEAN. Selama ini aku masih bingung kenapa netizennya Korea itu sering rasis ke orang Asia Tenggara. Kok bisa warganetnya Jepang Barat yang merasa mereka adalah ras unggul di Asia? Oke. Padahal Gas. tahun 1950 agamamu lo hilang John. Tadi. Bahasa Ukrik untung aja digendong sama Amerika. Dan kebetulan Jenderal Douglas MacArthur menemukan strategi brilian motong suplai Korea Utara dari Incheon. Jadi kalian bisa comeback. Nah, 근데 걔네들도 중국이랑 쇼론이 도와줬거든. 나도 미국이 도와주는 게 당연한 거 아니야? belum tahu dia. Kasih tahu bro. Vietnam. Ini sejarah nih. Nah ini baru ras unggul. Triple Chung negara bukan kaleng-kaleng. Para anggota tetap Dewan Keamanan PBB dijadiin keset. Ras unggul mana coba yang batas negaranya dibuatin sama bule. Akhirnya kebongkar kan, ras unggul gimana? Ternyata garis perbatasan antara Korea Selatan dengan Korea Utara itu yang bikin adalah Amerika. Nah, terus mereka negara merdeka gimana ceritanya bisa merdeka gitu ya? Bahasa Inggris kan, kamu sama dengan mamamu. Jadi mamamu cacat dan melukai matanya yang saat memetik mangga. Jadi dia tidak bisa membesar kamu dan kabur. Gila nih warga Korea nih ceritanya lagi ngamuk-ngamuk sama warga Indo. Dia ngirim chat sepanjang ini. Udah berasa kayak novel. Gue penasaran ya netizen Indo jawabnya apa. Ih, panjang banget lihat. Buset panjang banget. Buset. Anjrit. Cuma ditawarin seblak. Ternyata serangan netizen Indo belum beres guys. Kena sasaran. Netizen Indo belum beres guys. Lagi makan mie, lagi makan sampai bingung harus ngomong apa gitu. Makan. Langsung dihapus loh chatnya. Gak puas but. Speak ke English. Sarang beo. Sarang beo, cilor, anjir. Komentarnya nggak penting banget sebetulnya mah, cuman karena mereka nggak ngerti gitu, jadi kayak gitu ya. Kenapa nangis lu? 11 jam yang lalu. Plastik semua isinya. Hah? Gila dirujak semua isinya. Sampai nangis lu. 아니 티모가 쳐내는 거 티모. 한계가 있지. 하루에 씨발 티모를. 100명 넘게 와. 신경 쓰고 아파하면 그게 아니잖아. 너네는 그러면 방송을 씨발 8시간 하루에 8시간 12시간 하는데 지금 유입이 씨발 다 한국이 아니라 인도네시아로 바뀌었다고. Ilor, cimol, seblak, minuman plastik Korea. Kasihan sih, jangan gitu kalian. Sampai nangis sesegukan. Ya Allah ya Ruby, aing mah tetegaeun Salah tempat, Oneng. Orang Sunda. Salah tempat. Dia lagi nyamar. Abdi,
orang Sunda Sampurasun. Nah, Arisia Tarapal. Ini Korea bukan sih, ini Korea bukan sih. Planet Pluto. Udah tahu. Orang Sunda lu gaya-gayaan pakai style Korea sih lagi begini. Habis lo dirujak lu. AI gimanaan? Mampus ya Allah. Tega banget lu. Ini orang Sunda, abdi orang Garut, Nyamar. orang Konoha, Nyamar. Iya. Oh, langsung dipraktekin. Masyarakat Indonesia mengikuti kebiasaan makanan nenek moyang mereka, yaitu sipanse. Banyak dari mereka merupakan hasil silangan sipanse dan mereka melanjutkan tradisi makan dengan tangan. Langsung dipraktekin sama netizen Indo. Mau ngomong apa lo kalau udah begini lo? Hah? Jadi gini, Kita sebagai netizen atau sebagai fans harus pintar. Jangan ikut goblok. Oh, goblok. Lebih belain mana nih, netizen Korea atau netizen Indonesia? Wah, gua kenal nih artis yang satu ini ya. Dia kan ya dari Korea lah gitu, nikah sama orang Indo gitu ya. Oke. Pep, belain netizen Korea atau Indonesia? Bingung, ini yang bener yang mana, yang salah yang mana? Darahku dari Indonesia. Nah, dan juga kadang-kadang memang netizen Korea itu mungkin mereka merasa itu ya dirinya mereka punya sesuatu kayak hebat gitu. Sadar sombong dong emang ya. Bahasa Inggrisnya aja gak pecus macam-macam. Bang, bukannya satu ini sama lo, kok lo ngomong kayak gitu sih bang? Lo nggak takut nanti kalau pas lo pulang ke Korea nanti lo dikatain shibai? Gimana sih bang? Tapi boykot nggak Beb? Menurut Beb Korea itu? Korea yang boikot? Kayaknya enggak ya. Jadi gini, takut. kita sebagai netizen atau sebagai fans harus pintar. Jangan ikut goblok kayak netizen Korea gitu. Gini, yang salah siapa? Oh, jadi goblok loh. Netizen yang ngomong itu goblok menurut saya. Ya jadi yang mereka yang sebagai netizen yang berkomentar bukan artisnya atau bukan negaranya, itu personality lagi. Jadi yang penting kalian perlu belajar adalah kalian di atas mereka, dalam arti kalian kan lebih pintar, lebih bijaksana. Jadi jangan ikutan mereka, nggak usah balas dendam. Intinya kita saling mengasihi. Sekali lagi kalau omong pakai apa? Jadi berarti kalau yang paling benar adalah diem. Tuh bang, netizen Korea goblok ya bang ya. Garis besarnya dari itu lah bang ya, udah fix ya gue ya. Konflik sibling versus Kinet kayaknya memang belum bakalan reda sih. Bahkan BTS pun yang kita tahu fanbase-nya gede di Indonesia batal konser. Gila, emang pride-nya Indonesia kalau udah disenggol. Meskipun tapi masih isu ya. Tapi menurut gue emang udah paling benar lah. Tontonan kita itu Angling Dharma sama Kaneta. Konflik sibling versus. Berarti gini bang, yang paling enak itu di saat mereka pamer film Squid Game, ya film kebanggaan mereka gitu ya. Kita juga punya film kebanggaan Indonesia, yaitu Angling Dharma. Iya kan bang, Angling Dharma menang gitu bang. Aku diblokir sama orang Korea guys. Serius? Ya kan ceritanya dia tuh lagi nge-live ya, lagi ngamen gitu lah. Terus waktu itu kan lagi sahur ya, iseng-iseng scroll TikTok ya kan, nemulah dia lagi nge-live ya kan, iseng lah tuh komen. Pertama komennya itu gini, Le udah sahur belum gitu. Terus langsung komen lagi, Le deh udah subuh gitu. Le mohon maaf ya, numpang izin jualan dong, cangcimen. Habis ngomong cangcimen aku diblokir. Padahal cangcimen kan artinya kacang, kuaci, permen, bukan lagi ngecein ya. Di situ juga ya tulisannya tuh no spam, no plastik. Padahal tuh nggak ngomong plastik aja nih, coba ngomong cangcimen. Kenapa aku diblokir? Kan padahal aku tuh baik nawarin. Kenapa diblokir kok segitunya gitu loh, iya kan? Mungkin mikir mereka simbahnya ini lagi nawarin plastik mbak gitu, cangcimen kan ada cangcimen, plastik men gitu. Flora Beauty, oke. Apa sih?
Seriusan. Apa nih? Cilor. Cilor. 여보세요? Cilor. Tahu cilor. Anjir kalian itu ya. Netizen Indo nih nggak ada akhlak emang. Sampai dibikinin potongan-potongan film suwe lu pada, ya ampun gue mah. Oke guys, itu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf kalau ada kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Twitter yang video share. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.